Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesehatan kita untuk meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada penghulu kita, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mengikutinya, menjalankan semua yang dia contohkan pada kita, dan kita digolongkan orang-orang yang selalu bisa menjadi umatnya dan patuh terhadap semua perintahnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita niatkan ngaji malam ini. Permintaan dari panitia itu kita ngaji masalah tauhid. Ngaji tauhid ini paling berat, Pak. Jadi nanti silakan Syekh Yasin persiapkan pertanyaannya yang terbaik, ya kan? Karena nanti insya Allah semua pertanyaan kita jawab. Kalau saya tidak bisa, banyak ustadz di sini, nanti saya lempar. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak mau ceramah, namun memang niat ngaji, ya. Jadi bedanya ceramah dengan ngaji itu, kalau ceramah dia tidak pakai kitab, nah kalau ngaji pakai kitab. Jadi saya sudah bawa kitab, nanti saya bahas, saya sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa kita gunakan secara maksimal dan bisa menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal imana alladzi kallafallahu ta'ala bi ibadahu wa ja'ala jazaahu dukhulal jannah wan najata minan nar wa tasdiqu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang namanya iman yang telah Allah bebankan kepada kita sebagai hamba-hambanya, dan menjadikan balasan iman itu adalah masuk surganya Allah dan selamat dari neraka, yaitu percaya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua yang dibawa oleh beliau dengan pasti. Jadi yang dinamakan iman itu adalah percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua yang beliau bawa. Maksud yang dibawa oleh Nabi itu ya seluruh syariat Islam. Nah, dengan kepercayaan yang pasti, tidak mencela-menceli, namun dengan keyakinan yang kuat, dengan kepercayaan yang maksimal tentang kebenaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ilmi majihi bima yakin namal idghonil qalbi dalika, dan juga mengetahui dengan yakin dan penuh dengan kemantapan hati
dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi dan diberikan kepada kita semua. Itulah iman, hakikatnya iman seperti itu. Wa dzalika mislul imani billahi ta'ala wa malaikatihi wa kutubi rusul wal yaumil akhiri wal qada'i wal qadari. Dan itu semua contohnya seperti iman kepada Allah. Nabi datang kepada kita, mengajak kita beriman kepada Allah. Jadi orang yang percaya dengan Rasulullah berarti dia beriman kepada Allah. Karena keyakinan iman kepada Allah itu salah satu yang dibawa oleh Rasulullah. Percaya dengan para malaikatnya Allah, percaya dengan kitab Allah, percaya dengan Rasulullah, percaya dengan hari akhir, dan percaya tentang adanya qada dan qadarnya Allah. Kepercayaan itu Pak adanya di hati. Nah, semakin besar kepercayaan yang ada dalam hati itu akan memunculkan sebuah reaksi kekuatan, yaitu semangatnya ibadah kepada Allah. Orang yang ibadahnya itu lembek menunjukkan imannya juga tipis. Orang yang ibadahnya semangat seperti tidak mengenal lelah, itu karena dorongan dari dalam, yaitu dorongan keimanan kepada Allah. Nah, ini tantangan bagi kita, karena yang kita imani ini tidak semuanya nampak dengan panca indera kita. Seperti kita iman kepada Allah, ya, percaya dengan sesuatu yang tidak nampak dengan panca indera. Percaya dengan malaikat Allah yang sampai detik ini kita belum pernah melihat seperti apa bentuk malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Namun kita dituntut harus percaya. Nah, ini percaya dengan kitab Allah. Mungkin sebagian pernah melihat kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kalau Al-Quran semua pasti pernah melihat. Tapi Taurat tidak semua orang bisa melihat. Injil juga belum pernah kita melihat, apalagi Zabur. Namun tuntutan kita harus percaya dengan 4 kitab samawi tersebut, karena itu kitab semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian percaya dengan adanya Rasulullah. Kita hanya mendengar cerita adanya Nabi Adam, adanya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai Nabi Isa, bahkan sampai kepada Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah melihat 25 Nabi dan Rasul tersebut dengan panca indera kita. Maka yang dinamakan percaya itu di dalam hati, karena hati bisa merasakan sesuatu yang dirasakan hati kadang-kadang tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Contohnya Pak, ada yang bilang kalau sate itu enak, iya kan? Bapak yakin kalau sate itu enak? Yakin kan? Nah, pernah kita melihat seperti apa enak itu, seperti apa? Nah, karena enak itu zuk, sesuatu rasa itu tidak bisa dicerna oleh panca indera, hanya bisa dirasakan. Ada yang bilang pengantin baru tuh enak, ya Ustadz Yasin. Pengantin baru itu enak. Namun kalau ditanya enaknya kayak apa, dia kan bisa menceritakan. Karena enak itu hanya bisa dirasakan oleh pelaku dari yang menerima nikmat itu sendiri. Jadi kalau hanya cerita-cerita itu sebenarnya
omong kosong. Pada kenyataannya tidak seperti itu, mungkin bahkan lebih atau mungkin bahkan kurang dari apa yang dia ceritakan. Rasa manis, rasa pahit yang selama ini mungkin pernah kita rasakan, namun belum pernah kita melihat kayak apa yang manis, kayak apa yang pahit, hanya dirasakan saja. Begitulah sepertinya keimanan itu sendiri, Pak. Nah, jadi hanya dalam hati kita merasakannya. Kemudian kita percaya dengan adanya qadha dan qadar. Qadha ketentuan Allah di zaman azali, qadar itu kepastian Allah yang terjadi. Ya kan? Orang kalau percaya dengan adanya qadha dan qadar, Pak, insya Allah efeknya hidup akan tenang. Itulah manfaat iman itu begitu. Kita mengalami musibah, mengalami ujian dari Allah yang amat dahsyat, tapi kalau kita punya keimanan dengan qadha dan qadar, seberat apapun ujian dan cobaan yang dialami oleh manusia, dikembalikan kepada Allah, itu rasanya akan enteng dan ringan, Pak. Ya, Pak ya. Nah, sebab seberat apapun ujian yang kita alami, itu jauh lebih berat ujian daripada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kalau ujian yang kita alami ini kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang pernah dialami oleh para nabi dan rasul. Oke. Ya, jadi iman itu percaya dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iftiradu sholati wa baqiyatil ibadati islamiyati, dan beriman juga tentang diwajibkannya sholat yang 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain di dalam ajaran agama Islam, seperti zakat, puasa, haji bagi yang mampu, dan haram membunuh orang yang terjaga dengan cara dolim, haram juga zina dan lain sebagainya. Jadi yang namanya hakikatnya iman, kita harus percaya dan yakin dalam hati bahwa Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, karena dalilnya qat'i, dalil yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun yang melanggarnya dan menyalahinya, karena dalilnya di Quran ada, di hadis juga ada. Ya. Begitu juga dengan keharamannya zina. Seantero dunia orang meyakini dan yakin dengan seyakin-yakinnya kalau hukum zina itu haram. Karena dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis. Tidak ada lagi perbedaan khilafiyah di kalangan ulama tentang hukum haramnya zina ini. Dan itu wajib kita yakini dengan sepenuh hati. Nah, itu iman, Pak. Kemudian wal islamu wal khudu wal inqiyadu batinan wa dhahiran lima ja'abi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau namanya Islam, tadi kan iman. Kalau Islam itu patuh, pasrah, menerima sepenuhnya secara dohir dan batin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menerima, patuh, taat akan semua yang dibawa oleh Nabi, baik itu bentuk perintah maupun bentuk larangan. Itulah Islam. Wa ilmi maji bidharurah, dan juga mengetahui tentang apa yang dibawa oleh Nabi secara pasti. Nah, fakullun minal iman wal islam al munajaini la yang faku anil akhor. Maka antara iman dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mana orang dikatakan beriman berarti dia mukmin. Kalau dia adalah mukmin berarti dia muslim.
Ya kan? Kalau dia iman berarti dia juga Islam. Kalau dia Islam pasti dia iman, karena keduanya adalah merupakan sesuatu yang menyelamatkan dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Maka di sini dikatakan fakulu mukminin muslimun wa kullu muslimin mukminun. Setiap orang muslim adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin pasti orang muslim. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Li'anal musaddiqu dzalika al-tasdiqu li Rasulillah la budda ayakuna khadan lima jabi alaihi salatu wasalam. Sebab orang yang iman dengan Rasulullah berarti dia akan patuh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau dia percaya dengan Rasulullah, itulah iman. Kalau dia patuh dengan apa yang diajarkan Nabi, baru Islam. Berarti kan tidak ada, masa ada orang percaya dengan Nabi namun perintah Nabi tidak dijalankan, berarti imannya bohong. Itu Pak. Maka ini perlu pembuktian. Wal khadhi andal khudu labudda ayakuna musaddiqan dalika tasdik. Kemudian orang yang patuh kepada Nabi maka baginya pasti mempercayai dengan kepercayaan yang penuh tentang kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa anna nutqa bi syahadataini wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah qad ju'ila sarton laziman li ijra'il ahkam di dunyawiyati alal mukmin. Kemudian kalau mengucapkan dua kalimat syahadat, nah ini itu menjadi syarat yang tetap untuk memperjalankan hukum-hukum bagi orang yang beriman selama hidup di dunia. Menjadi syarat Pak. Maka penting kita mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, karena mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan syarat yang baku untuk memperjalankan hukum-hukum syariat Islam itu sendiri. Kalau orang tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tidak dituntut untuk menjalankan syariat Islam, dan dia juga tidak digolongkan orang mukmin, tidak digolongkan orang muslim. Maka ketika ada orang mengucapkan dua kalimat syahadat, berlakulah seluruh syariat Islam kepada dirinya, mulai dari yang wajib dikerjakan sampai yang harus ditinggalkan. Seperti apa? Minawi munakahatihi wa sholati khalfahu wa sholatu alaihi wa dafnu fi maqabril muslim. Sampai dia di dalam proses pernikahannya pun harus dilakukan pernikahan secara Islam, dan itu diperlakukan ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka di Indonesia ini kan kemudian kalau orang nak nikah itu disuruh ngucap dua kalimat syahadat dulu. Ini tidak Ustaz Yasin, ini yang pegawai KUA. Jadi kalau nikahin orang itu dua kalimat syahadat dulu. Sebab itu menjadi syarat yang baku diberlakukannya bagi orang tersebut seluruh ajaran Islam. Sampai pernikahannya pun harus ala Islam. Mohon maaf Pak, karena ada pernikahan ala selain Islam juga ada. Orang Kristiani ya nikahnya ala Kristiani, orang Hindu ya nikahnya ala Hindu, orang India itu nikahnya muter-muter kan, itu bukan ala Islam ya kan, bukan ala Islam. Nah, jadi ada model-model nikah yang bukan ala Islam. Kalau ala Islam ya ketentuannya bab nikah ada syarat rukunnya,
ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, semua lengkap. Dan itu diberlakukan bagi orang yang sudah dengan yakin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Bahkan cara sholatnya juga harus cara sholat ala Islam. Ya. Dan dikuburkannya pun harus di kuburannya orang-orang Islam. Jadi kalau ketentuan kitab ini Pak, orang Muslim itu tidak boleh dikubur di kuburannya non Muslim. Ya, seharusnya. Ya walaupun kadang-kadang karena toleransi kita di Indonesia ini ya kan, ada kuburan kemudian ada yang Muslim, ada yang ya non Muslim. Ya setidaknya itu ya kaplingannya dibedakan lah gitu. Jangan mulai sini Muslim ini non Muslim, itu Muslim lagi non Muslim lagi, gitu kan. Jadi kitanya begitu nih. Nah bantah kitab Ustaz. Ya wadafnuhu fi maqabiril muslimin. Jadi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika dia meninggal pun dia harus ada tuntutan dikubur di dalam kuburannya, kalangan kuburan orang-orang Islam. Jadi kalau di kota-kota besar sudah banyak Pak, ini kuburan Muslim, nanti ada kuburan non Muslim, ada yang lain itu ada. Ya, mungkin kalau di daerah-daerah kan masih tidak begitu ketat ya. Frekuensinya itu tidak begitu tinggi, jadi tidak begitu masalah. Nah itu. Fa idza lam yantik bihima li udrin kal harsi aw lam yatamakkan minanuki bihima bi an mata uqiba ma umina bi qalbihi. Itafaqalahu utumunutki bihima badal iman bi qalbihi aidon fa huwa mu'minun indallahi taala wa najun fil akhirah. Kalau ada orang yang tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat karena bisu, nah ini masalah Pak. Atau memang tidak mungkin bagi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut sampai dia meninggal dunia, namun di hatinya ada keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasulullah SAW, namun dia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Apa katanya? Fahuwa mu'minun indallah, maka dia digolongkan orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa najun fil akhirah, dan dia orang yang selamat besok di akhirat. Jadi kalau ada uzur tidak apa-apa Pak. Orang yang memang tidak bisa ngomong, orangnya bisu, nak ngucapin 2 kalimat syahadat, jangan dipaksa harus ngucapin 2 kalimat syahadat. Kalau memang tidak bisa, walaupun dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat selama ia hidup di dunia, namun Allah tahu isi hatinya dan dia digolongkan orang mukmin yang selamat besok di akhirat. Lakin man imtana minan aninutki bihima ana dan badaan uridu alaihi dalika fahuwa kafirun wal iyadu billahi ta'ala. Namun kalau ada orang yang memang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sementara dia mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka dia digolongkan orang kafir. Bahasa kasarnya itu kafir Pak. Ya, walaupun orang Indonesia ini karena terlalu menjunjung tinggi kesopanan ya kan, bukan orang kafir, non Muslim, ya sama baik sebenarnya kafir dan Muslim itu apa bedanya? Namun orang kan alergi kalau disebut kafir, kau tidak bisa Pak, marah dia. Tapi kalau non Muslim kau itu nerima dia. Padahal sama apa ya saat ya, apakah kemudian itu salah? Ya tidak salah. Non Muslim itu ya kafir, kafir ya non Muslim. Cuma kalau bahasa Al-Quran itu kafir. Ada yang bilang kul ya ayyuhal kafir, tidak ada kul ya ayyuhal non Muslim, tidak ada. Nah ini loh.
Tapi bahasa istilah kita Indonesia ini saya acungi jempol juga Pak, ya kan? Ya, itu hanya istilah gitu loh. Sebenarnya sama saja. Jadi non muslim itu yo namanya kalau dalam Islam ini kafir. Tapi kalau dalam istilah orang Indonesia sebagian itu nyebutnya non muslim. Jangan pula kita bersikeku, ndak usah ndak ada non muslim, adanya kafir. Ya janganlah begitu, ya kan? Itu terlalu menyakiti saudara-saudara kita. Karena kita ini dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja kita hormati. Toh ndak merusak akidah kita kok gitu lah. Itulah indahnya hidup di Nusantara. Ya. Wala ibrota bitasdiqihi alqalbi alladhi yasulu minhu. Nah, kalau dia mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia ngeklaim tidak mau ngucapin, dia ngomong di hatiku aku sudah mengucapkan syahadat tapi di hatiku itu tidak diterima pengakuannya itu. Sebab dia bisa ngomong Pak. Jadi kalau dia bisa ngomong mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak mau, kemudian dia ngomong aku sudah mengucapkan itu di dalam hati, ucapan dia itu tidak diterima, gitu loh. Dia tetap digolongkan kafir. Jadi kalau memang bisa mengucapkan, udah ucapkan. Kecuali kalau memang dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, itu lain halnya. Maka tuntutannya ke dalam hati. Maka ada istilah dalam kitab yang lain itu yang dinamakan iman itu percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, disertai dengan perbuatan. Kalau ketiganya ini kemudian satu ndak bisa, ya jangan kemudian diklaim dia bukan muslim gitu lah. Dalam hati ada kepercayaan dan itu yang tahu dia dengan Allah saja. Namun ini bisa dibuktikan dengan apa? Dengan ucapan. Diucapkan dengan ucapan, dibuktikan dengan ucapan. Yaitu ucapan apa? 2 kalimat syahadat. Apakah cukup hanya percaya dalam hati diucapkan dengan lisan? Tidak, harus disertai dengan perbuatan. Baru iman dia digolongkan iman yang sempurna. Hatinya punya keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasulullah, diucapkan dengan lisannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan keyakinan, dengan ikrar yang mantap, baru dibuktikan dengan perbuatan. Ya, jadi iman itu adanya di dalam hatinya, perbuatannya itu dalam pelaksanaan syariat yang dibawa oleh Rasulullah membuat dirinya menjadi orang muslim. Jadi muslim itu pasti mukmin, mukmin juga pasti muslim. Oke. Li'anna hadal imtina qad jalau syar'u munafiyan lil iman, karena dengan adanya dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, itu menjadi bukti bahwa dia itu telah melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan keimanan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dihukumi dengan hukum kafir. Oke, Pak Wid, cukup. Nah, kata ada sesi tanya jawab. 4 menit lagi ya. Kalau ndak ada alhamdulillah. Ya kan, berarti lah paham semua, ya kan. Nah. Oh boleh.
Oke. Jadi penamaan sesuatu itu biasanya didasarkan dari perbuatan dan sifat yang nempel pada orang tersebut. Kan gitu kan? Orang dinamakan muslim karena dia menerima semua yang dibawa oleh Rasulullah. Makna menerima itu artinya taslim. Taslim. Kemudian kalau isim fa'ilnya dinamakan muslim, orang yang menerima. Kafir itu dari kufur, mengingkari. Orang yang mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah itu namanya kafir, karena dia pelaku kekufuran maka disebut kafir. Perbuatannya disebut kufur, pelakunya disebut kafir. Gitu sah. Nah, kemudian musyrik. Musyrik itu pelaku dari menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Nyembah berhala, nah, itu namanya syirik, Pak. Pelakunya disebut musyrik. Jadi beda penamaan, beda sebabnya. Gitu dah. Maka ada mukmin. Mukmin itu orang yang iman, disebut mukmin. Kafir karena dia melakukan kekufuran. Kufur itu apa? Mengingkari yang dibawa oleh Rasulullah, maka disebut kafir. Perbuatannya disebut kufur. Oke, ya Pak. Waalaikumsalam. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Oke. Jadi kalau kita kaji secara fikih, Pak, pernikahan beda agama itu tidak sah. Jelas kan? Kalau pernikahannya tidak sah, otomatis kalau dipaksakan harus tetap nikah, berarti hubungan antara suami istri itu dinamakan zina menurut pandangan agama. Bagaimana dengan status anak? Status anak tetap anak, Pak. Dia tetap dinamakan fitrah, bayi yang suci. Ya kan? Karena kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam kondisi fitrah, kondisi Islam. Orang tuanya yang salah. Nah, yang rusak itu nanti nasabnya, Pak. Dia tidak berpunya nasab dia ke orang tuanya, Pak, karena pernikahannya batal. Jadi dia tidak punya nasab, Pak, dekat orang tuanya tersebut, ke bapaknya itu. Jadi status anaknya tetap anak fitrah dalam kondisi Islam. Pernikahannya batal karena beda agama. Banyak, Pak, artis-artis banyak pernikahan beda agama. Jadi makanya sekarang ini Kementerian Agama itu, pengadilan itu sekarang berombak terus memperbaiki. Kan ya, kadang-kadang kalau kita bicara memang ada sedikit penyimpangan antara pemahaman agama dan penerapan di dalam hukum, kompilasi hukum nikah dalam Indonesia ini dengan kompilasi hukum nikah yang diberlakukan secara hukum fikih. Dan itu saya pernah, Pak, ketemu sama kepala pengadilan agama di Merangin ini. Kami sempat debat namun tidak ketemu jalan keluarnya, karena dia ada tuntutan dari pemerintahan ya yang berlaku, birokrasinya ya harus berlaku, dan kita pun menyampaikan kebenaran menurut kajian
fikihnya. Nah, itu panjang ceritanya. Mudah-mudahan besok akan ada titik temu antara pengadilan agama ini dengan hukum fikih yang benar-benar dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mereka tidak bisa Pak memperlakukan hukum Islam secara sempurna. Sebab apa? Kadang-kadang yaitu tadi agama yang ada di Indonesia ini tidak cuma Islam, itu masalahnya. Sementara yaitu tadi kadang-kadang hukum yang berlaku pernikahan di Indonesia pun tidak hukum Islam saja, ada hukum negara juga. Nah, Nah, ya itu tadi berarti ya kalau saya pribadi mengatakan siapa yang menikahkan dia yang tanggung jawab, gitu loh. Itu Pak. Karena ini bukan urusan sepele, ini urusan berat sebenarnya. Urusan berat dan tidak bisa hanya sekedar membalikkan tangan begitu saja, tidak bisa. Maka perlu dikaji secara mendalam. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka 100%, ya kan? Karena semua ada tuntutan dari atasannya masing-masing. Ya perlu kita benahi ya sebenarnya keseluruhannya, gitu saja. Maka saya simpulkan hukum nikahnya jelas tidak sah, kemudian status anaknya tetap anak fitrah ala Islam, kesalahannya kepada kedua orang tuanya, hubungan mereka digolongkan zina. Na'udzubillah min dalik. Sudah masuk isya udah